Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Hari ini penduduk dunia muslim dari ujung barat sampai ujung timur semua sama. Fa'aksiru bit takbir wa tahlil wa tahmid. Memperbanyak kalimat takbir, Allahu Akbar. Memperbanyak kalimat tahlil, la ilaha illallah. Memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalimat ini hadirin sidang Id rahimakumullah untuk menggetarkan kaum-kaum kafir yang semakin sombong menjelang hari kiamat. Untuk turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Untuk menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian yang kalian tidak tahu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman, janganlah kalian bersahabat kecuali bersama orang-orang yang beriman. Karena dengan bersahabat bersama orang-orang yang beriman akan mengantarkan ketakwaan kita, takwa yang paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Teruslah kita menasihati sesama untuk mengajarkan kalimat taqwa, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. La ilaha illallah. An anziru annahu la ilaha illa ana. Taqwa berarti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard.
Kalaulah penduduk suatu negeri, kalaulah penduduk suatu daerah beriman dan bertakwa. Bertakwa di sini artinya bertobat. Tetapi yang terjadi apa? Kalau penduduk suatu negeri dia telah berbuat maksiat, telah berbuat dosa, bukannya bertobat, tetapi semakin sombong, semakin congkak, yang terjadi apa? Kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakribun. Akibat kedustaan mereka, akibat kesombongan mereka, maka tidak segan-segan Allah akan menghancurkan, meluluh lantakan dengan cara satu demi satu adab, musibah, halak, tadmir, nazilah. Allah dalam surat 17 ayat 16 Allah sudah menghendaki kehancuran suatu negeri. Nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri ini, para konglomerat, para penguasa, para pemegang ekonomi yang tertinggi, diperintahkan oleh Allah supaya mentaati Allah. Tetapi mereka dengan kesombongannya melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin, simaklah hadirin sidang Id rahimakumullah. Iblis begitu sombong dari surga. Fir'aun begitu sombong, ditenggelamkan di Laut Merah. Namrud begitu sombong, dihancurkan dengan hanya seekor nyamuk, 400 tahun menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat ini, surat 17 ayat 16 ini bertutur soal kemahakasihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bakal menyiksa manusia. Hal ini diawali dengan ayat sebelumnya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya. Sebaliknya, siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya. Wala taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa yang lain, dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul sudah diutus, yang mewariskan Rasul sudah menyampaikan, pagi, siang, sore, malam, bahkan kadang mereka tidak tidur untuk menegakkan yang hak. Hadirin sidang Id rahimakumullah, kalau para penguasa tetap dengan kesombongannya, kalau orang-orang kaya tetap dengan kesombongannya, kalau di negeri mana saja, bukan hanya Indonesia, di dunia ini, kalau para penguasanya sudah durhaka kepada Allah SWT, maka tidak segan-segan Allah akan menghancurkan satu demi satu negeri ini sehingga akan hancur. Fatammarna tadmira. Hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkait turunnya siksa cukup diambil dua kata kunci pada ayat ini, yakni mutrafiha, pembesar, dan fafasaku fiha, durhaka. Mutrafun adalah kaum borjuis,
kaum jet set, kaum pembesar yang bergelimang harta dan hobinya apa? Berfoya-foya. Dengan harta yang ia miliki, dengan kekuasaan yang ia punya, tidak segan-segannya bermaksiat karena fasilitas ada. Dia menentang Allah, hukum-hukum Allah tidak diindahkan. Hadirin rahimakumullah, derajat sosial yang tinggi dan serba berkecukupan membuat mereka bebas melakukan apa saja. Sementara kata fafasaku fiha menunjukkan betapa kaum mutarin tadi telah terjerumus kepada kefasikan, kemaksiatan, kedurhakaan, memperturutkan nafsunya, hawanya, ghadabnya, syahwatnya. Na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, belajar dari perjuangan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman sama dengan perjuangan Abdul Muttalib, kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah mendapat julukan keturunan dua hamba yang akan dikorbankan. Nabiullah Ismail alaihissalam akan dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Hal ini dalam surat As-Saffat ayat 110 sampai selesai. Kemudian Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari nazar kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib dihina, dicaci, dia sedih karena orang-orang yang telah dibantu bukan terima kasih, tetapi malah mengejeknya. Tapi ejekan itu menjadi kekuatan dari Abdul Muttalib. Hai kakek tua, kamu enggak usah sok jago. Memang kamu yang menemukan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Tetapi ketahuilah, kamu jangan sok jago, kamu enggak usah kuasa. Saya akan menguasai ini. Kamu kan enggak punya keturunan. Bukan berarti Abdul Muttalib tidak berani melawan ejekan orang-orang kafir itu, tetapi dia jatuh lunglai memohon kepada Allah. Ya Allah, hari ini kami memohon kepada Engkau, kalau Engkau beri keturunan aku 10, maka anak yang ke-10 aku rela akan dikorbankan. Doa kesedihan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun istrinya hamil dan melahirkan. Tepat pada anak yang ke-10 lahirlah Abdullah, bapa atau ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih bukan kepalang, karena anak yang ke-10 itu luar biasa, melebihi sifatnya, lebih baik kakak-kakaknya, akhlaknya, bahkan ketampanannya dan sebagainya. Maka ia tidak rela kalau anak yang ke-10 dikorbankan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, sama dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, balagha, udah besar, udah remaja, udah berkembang. Ibnu Abbas menyebutnya remaja, ma'ahu sa'ya. Nah ini pendidikan, hadirin sidang itu rahimakumullah. Orang tua kalau sudah punya anak yang balik, ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu kalau dalam ibadah haji namanya sa'i. Sa'i itu artinya berusaha. Jadi anak akan menjadi tumbuh besar, menjadi generasi yang baik, generasi Rabbani, kalau masa-masa awal itu dididik dengan benar oleh orang tua. Tapi selama ini kadang-kadang orang tua sok sibuk, orang tua kadang-kadang
sok bekerja nyari nafkah sehingga lupa untuk wa yu'allimuhul kitab. Besok hadirin sidang Id rahimakumullah, sebagai orang tua akan dituntut, diminta pertanggungjawaban. Sudah berapa ayat kau ajari anak-anakmu? Sudah berapa surat? Sudah berapa juz? Jangan-jangan satu huruf pun belum. Maka di sini ada ma'ahus sa'ya, kewajiban orang tua untuk berusaha. Sa'i itu artinya berusaha. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Allah Ibrahim tahu betul, jadi Nabi Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir itu mempunyai kendaraan yang sangat cepat. Jadi orang kaya itu Nabi Ibrahim. Kalau zaman dulu itu buruk, kendaraan paling cepat. Nah, maka dia sering keliling itu cepat sekali. Dan ketika tahu bahwa Ismail sudah remaja, dia dengan kendaraan yang cepat berangkatlah menemui anak dan istrinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dibawalah Ismail yang sudah remaja. Kemudian dia berkata, qal ya bunayya inni ara fil manam. Hadirin sidang Id rahimakumullah, Allahu Akbar walillahil hamd. Mimpinya Rasul itu bukan mimpi bunga tidur, tapi mimpinya Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi. Hadirin sidang Id rahimakumullah, kita juga punya mimpi. Kita juga punya cita-cita. Kita juga punya rencana. Wujudkan mimpi yang baik itu. Antusias. Teruslah memohon kepada Allah agar mimpi-mimpi kita terwujud. Apa mimpi kita? Husnul khatimah. Apa mimpi kita? Bersama sekeluarga di surga. Apa mimpi kita? Bersama jamaah berkumpul di surga. Amalannya silakan. Surat 13 ayat 20 sampai 24. Di antaranya, jangan sampai wala yanqudunal misa, merusak perjanjian sesama orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa dalam mimpi itu? Anni adzbahuka. Saya akan menyembelihmu. Begitu kata Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kepada Ismail yang sudah balik. Apa yang terjadi? Seperti Abdul Muttalib berkata kepada Abdullah, sebenarnya dia tidak tega. Maka ketika Abdullah sudah menginjak remaja, dibawalah Abdullah di depan Ka'bah, dia selipkan pisau. Hadirin sidang Id rahimakumullah, fandur madza tara. Anak, pikirkanlah apa pendapatmu dengan keadaan ini. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Kemudian dalam surat ini dilanjutkan, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, ini perkataan Ismail yang sangat indah. Kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepada ayah. Inilah sosok generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi yang terus tidak membantah kepada orang tuanya. Lihatlah anak-anak zaman sekarang, dia begitu sombongnya, sering mencaci maki orang tuanya, sering mencerca. Bahkan kita lihat ada anak yang akan menjebloskan orang tuanya ke penjara. Anak seperti apa kalau kita lihat ini? Dan masih banyak lagi. Kalau kita pengen, hadirin sidang Id rahimakumullah, memang berangkat dari kekuatan orang tuanya. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu, kepada ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapati ananda termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Abdullah akan disembelih, maka para pembesar-pembesar waktu itu tidak tega, dicegahlah Abdul Muttalib. Kemudian dalam riwayat diganti dengan 100 ekor onta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat sombong ini yang ada terjadi yang akan menghancurkan negeri ini.
Maka hadirin rahimakumullah, pelajaran dari Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kesabaran itu akan menguatkan pada 4 kekuatan. Siapa saja? Kalau kita tidak sabar, nggak mungkin mendapatkan 4 kekuatan. Yang pertama, keberkahan. Ketika Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman akan menyembelih Ismail, diganti oleh Allah dengan domba khusus, kata tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang telah dipelihara di surga dalam 40 musim. Jadi dombanya itu pilihan Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sidang itu rahimakumullah, kalau kita kurban, pilihlah domba atau sapi yang terbaik, yang menurut kita itu kemampuannya apa? Kita punya uang 50 juta, yang lain kebutuhan sudah terpenuhi, kita hanya kurban cuma 3.500.000 misalnya. Ini namanya bukan terbaik. Hadirin sidang id rahimakumullah, orang yang sabar Allah ganti. Kalau yang disebut ganti domba 40 musim yang dipelihara dari surga, artinya orang yang sabar jaminannya surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu salamnya malaikat. Selamat kalau kamu di dunia telah sabar. Masuklah. Ini tempat yang terpuji, tempat yang kau tuju-tuju, yang kamu cita-citakan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yang kedua apa? Orang yang sabar akan menjadikan generasi seperti generasi Ismail, seperti generasi Abdullah, seperti generasi selanjutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Banyak orang tua yang gak sabar sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kurang taat. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar, kekuatan dalam hadis ini, dalam riwayat ini akan terjadi ketenangan. Orang tua tenang, anak tenang, nyaman dan damai, bahkan sejahtera. Kalau negeri ini dikuasai orang-orang yang gak sabar, yang ahli maksiat, tidak mungkin terjadi ketenangan. Dan yang keempat, setelah 3 kekuatan itu, orang yang sabar akan diberi keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bi ishaqa nabiyya minas solihin. Setelah Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman sabar dengan Ismail, Allah kasih kabar gembira lagi, diberi keturunan dari Sarah, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, sabar. Kekuatannya jangan menjadikan kesombongan. Sombong itu menjadi sifat yang dibenci oleh Allah. Bahkan karena sifat ini, seorang raja hidup di masa Nabi Ibrahim, yaitu Raja Namrud, diazab oleh Allah. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah di mana-mana, bala tentaranya banyak, istananya yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia lupa, ia berlaku sombong. Sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Setiap tamu-tamu yang datang, katakanlah, hai para tamu, kamu Tuhannya siapa? Kalau mengatakan Tuhannya bukan Namrud, maka dia dimusuhi, bahkan dibunuh. Tetapi kalau mengatakan Rajaku, Tuhanku adalah Namrud bin Kan'an, maka pada saat itu diberilah hadiah, diberilah kesejahteraan. Tetapi manakala orang itu mengatakan Tuhan kita bukan Namrud, rela dibunuh. Suatu kali datang Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman ke hadapan Raja Namrud, diundang dia. Ditanyalah, siapakah Tuhanmu? Nabi Ibrahim pun menjawab, Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Aku pun bisa. Aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Maka pengawal diminta, hai pengawal, panggillah 2 orang rakyatku. Dipanggil, dihadapkan. Hai Ibrahim, lihat. Satunya dibunuh, satunya dibiarkan. Tahu kan, saya ini yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mendengar Nabi Ibrahim menjawab itu,
Ketika Masya Allah Nabi Ibrahim tak tinggal diam, wahai Raja Namrud, Robku, Tuhanku adalah, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Surat Al-Baqarah ayat 258. Hai Namrud, hai Raja, Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau benar-benar Tuhan, terbitkanlah dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu, Raja Namrud itu, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Marahlah Ibrahim, begitu. Orang-orang yang sombong begitu, kerjaannya marah-marah. Marahlah Namrud kepada Ibrahim. Pergi kamu Ibrahim, diusir. Tapi Allahu Akbar walillahil hamd. Justru dengan usiran itu, kesabaran dari Nabi Allah Ibrahim menjadikan kesejahteraan luar biasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya dihancurkanlah kerajaan Namrud. Akhirnya diluluh lantakkanlah kerajaan Namrud. Karena apa? Kesombongan. Karena itu hadirin sedang rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebelum berdoa, kami ingin menyampaikan kesimpulan khutbah ini. Kita cinta kepada negeri ini. Kita sayang kepada negeri ini. Kita tidak ingin negeri ini tercapik-capik. Kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh asing. Kita tidak ingin negeri ini digadaikan. Karena itu ini kesempatan yang luar biasa. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Ini hari-hari baik, ini hari-hari haram, bulan yang luar biasa. Minha arba'atun khurum. Darinya ada 4 bulan yang mulia. Kalau kita berdoa dilipat gandakan ampunannya. Kalau kita berdoa akan dimudahkan doa kita. Tetapi mengapa hadirin sidang rahimakumullah, banyak orang yang berdoa tetapi tidak dikabulkan? Salah satunya karena kita mempunyai penguasa yang sombong. Karena kita mempunyai penguasa yang durhaka, yang ahli maksiat. Karena itu hari ini sidang rahimakumullah, mari dengan hati yang paling dalam, dari relung yang paling dalam, doakan para penguasa kita, saudara muslim kita, agar dapat petunjuk, agar dapat hidayah, sehingga bisa menyelamatkan bersama-sama. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Marilah kita memohon kepada Allah agar benar-benar doa ini terkabul. Tentu saya minta kepada semuanya, aktivitas dihentikan dulu. Bagaimana doamu terkabul? Pakaianmu haram, makananmu haram, minumanmu haram, kamu ahli maksiat. Karena itu jangan sombonglah hadirin sidang rahimakumullah. Kalau hari ini ngakulah sama Allah pernah berzina misalnya, sungguh Allah sangat murka. Hari ini mohon sama Allah, ya Allah, saya sering sholat, saya sering puasa, tapi dosa ini sering menghantuiku. Mohon kepada Engkau, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kalau hari ini masih kita dalam kubangan riba, karena riba itu adalah yang diharamkan oleh Allah, mohon dimudahkan agar setelah ini ribanya mulai dikurangi sehingga dia sebelum meninggal anti riba. Hari ini kalau kita sering menyakiti tetangga, sering menyakiti saudara, sering tidak peduli, mohon sama Allah, kita itu hidup tidak lama lagi. Kematian itu hanya sekali. Di akhirat itu gak ada kematian. Maka sebelum kematian, setelah ini, sepulang ini, mohon maaf kalau kita sering menyakiti orang lain. Minta maaf. Boleh jadi ini Idul Adha terakhir. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin
wa salli wa sallim ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami, lindungilah kami dari kaum zalim, kaum yang kafir. Allahumma alif baina qulubina, lembutkanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami ya Allah, bukan hanya di dunia ini. Kami cinta kepada sesama orang yang beriman. Kami sering rindu dengan keluarga yang beriman yang sudah menolongi kami. Kumpulkanlah kami juga di surgamu ya Allah. Wa alif bainakuma wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Tunjukilah kami jalan yang selamat. Wa najjina minaz zulumati lan nur, selamatkanlah kami ya Allah dari kegelapan menuju cahaya. Wa barik lana fi asma'ina, berilah keberkahan pada pendengaran kami. Wa absarina, penglihatan kami. Wa qulubina, hati kami ya Allah. Wa abaina wa ummahatina, berilah keberkahan pada ayah dan ibu kami. Wa aswajina, berilah keberkahan pada pasangan kami. Wa dzurriyyatina, berilah keberkahan pada anak keturunan kami. Mungkin 10-20 tahun kami sudah tiada ya Allah. Yang akan melanjutkan perjuangan tauhid adalah anak keturunan kami. Karena itu ya Allah, dari relung yang dalam, yang hadir di sini memohon kepada Engkau. Orang tua meminta kepada Engkau. Ayah meminta kepada Engkau. Ibu meminta kepada Engkau. Berilah kami keturunan yang berkah. Keturunan yang ahli Quran, keturunan yang ahli salat, keturunan yang ahli zikir, keturunan yang ahli akhlak, keturunan yang ahli puasa, keturunan yang ahli ibadah. Janganlah Kau jadikan keturunan yang ahli maksiat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu. Berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu. Anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan semua indera yang Kau berikan pada kami. Ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Terutama pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berilah petunjuk ya Allah. Berilah kasih sayang ya Allah. Kami telah memilih dengan ikhlas. Kami telah mengangkat dengan baik ya Allah. Tetapi ya Allah, hari ini kami belum menemukan pemimpin-pemimpin yang amanah. Pemimpin-pemimpin yang akan melindungi negeri ini. Karena itu kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang ahli ibadah. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang taat kepada Engkau. Kami rindu pemimpin-pemimpin yang mengayomi rakyat jelata ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sahatika ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya afiatmu, dari bencana yang datang tiba-tiba, dan dari semua kemurkaanmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya kami semuanya adalah di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Lindungilah kami ya Allah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain warzuqna ziyarata Makkah wal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tahun ini fitnah luar biasa.
Kami, saudara-saudara muslim yang punya cita-cita akan melaksanakan ibadah haji, Engkau tunda. Karena itu ya Allah, janganlah fitnah ini berlanjut. Tahun depan kami ingin menemui rumah-Mu. Kami ingin berziarah. Mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, hari ini kaum muslimin sebagian ada yang melaksanakan ibadah haji. Setelah kemarin wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dilanjutkan nanti mabit di Mina, lempar jamrah dan melaksanakan sisa-sisa ibadah haji itu. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji, haji yang mabrur. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tawur. Ya alima ma fis sudur, ahrijna ya Allah minaz zulumati lan nur. Ya Allah, yang terakhir ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini memohon kepada Engkau. Engkau telah menjadikan umat Islam umat yang terbaik, seperti barisan para malaikat. Bumi Engkau juga semuanya boleh untuk sholat, bahkan debu bisa jadikan untuk bersuci. Terima kasih semua ini ya Allah. Tetapi ya Allah, hari ini kami ini sering berbuat yang salah. Kami ini lemah, karena itu kuatkanlah kami ya Allah. Kami ini miskin ya Allah, karena itu berilah kami kecukupan. Kami ini bodoh ya Allah, karena itu berilah kami ilmu. Kami ini sering menyakiti ya Allah, karena itu berilah kami kasih sayang, sehingga kelembutan ada di antara kami. Suami sering menyakiti istri, istri sering khianat pada suami. Orang tua sering menyakiti anak-anak, anak sering durhaka sama orang tua. Jamaah sering tidak percaya kepada imam, imam pun sering berprasangka buruk kepada jamaah. Hilangkan semua itu ya Allah. Kami ingin berkumpul bukan hanya di dunia, kami ingin berkumpul di surga-Mu ya Allah, sehingga kami bersama orang-orang yang beriman. Allahu Akbar walillahil ham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.